他们不离不弃地陪伴着国足走到了最后一步。20年，我们他们30年的输出了，那你有没有？喺隔離十年嚟都有輸落更加成產值咯。其實我哋呢個是必須舊年有智力嘅，先有聯繫單位。Today after this. Same like you, it was an amazing game. We are very satisfied with our performance. Thailand, China hingga Inggris akui kekuatan timnas Indonesia mengerikan hingga disejajarkan dengan negara 10 top ranking FIFA dunia. Timnas Indonesia akan bertandang ke China dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara China versus Indonesia akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Meskipun pertemuan kedua tim masih lama, sejumlah penggemar sepak bola China mulai membicarakan soal Indonesia. Salah satu yang dibicarakan adalah soal ranking kedua negara di klasemen FIFA. Pada Kamis 19 September 2024, FIFA telah resmi merilis ranking keanggotaannya. Indonesia melesat 4 peringkat ke posisi 129. Berbeda dengan Indonesia, China malah melempem setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Jepang 0-7 dan Arab Saudi 1-2. China turun 4 peringkat ke posisi 91. Rekor pertemuan timnas Indonesia kontra Arab Saudi di aplikasi seluler Dongqiudi, platform populer di kalangan penggemar sepak bola China yang namanya secara harfiah berarti kaisar dalam memahami sepak bola. Banyak penggemar menyebutkan bahwa timnas Indonesia bulan ini mampu menahan skor imbang dengan timnas Australia dan Arab Saudi yang tergolong tim kuat di ranah Asia. Bahkan mereka menyebut ranking FIFA timnas Indonesia layak disetarakan dengan 10 top negara ranking FIFA di dunia. Mereka pun memprediksi bahwa pertandingan antara timnas China melawan Indonesia akan berat atau bahkan sengit. Para pemain naturalisasi dari timnas Indonesia memang hebat dan kita harus mewaspadai mereka, tulis seorang pengguna dalam kolom komentar di Dongqiudi yang memperkenalkan beberapa pesepak bola Indonesia termasuk Sandy Wallace, Martin Paes, dan Ton Haye. Meski ranking mereka di bawah China, namun kekuatan dan statistik permainan mereka layak disandingkan dengan 10 top ranking FIFA dunia, tambah media China Dongqiudi. Usai kalah telak dari timnas Jepang dengan skor 0-7 dan kekalahan dalam pertandingan melawan timnas Arab Saudi, mayoritas penggemar sepak bola China merasa kecewa terhadap performa timnasnya. Kendati demikian, masih ada beberapa komentar yang menyemangati timnas China yang akan bertanding melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang. Sementara itu, salah satu media terkemuka Inggris turut menyoroti keputusan Graham Arnold mundur dari timnas Australia karena menjadi korban keganasan timnas Indonesia. Setelah pertandingan melawan timnas Indonesia yang berakhir imbang, Asosiasi Sepak Bola Australia akan berusaha mencari pelatih baru sebelum pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia selanjutnya dalam waktu kurang 3 pekan setelah Graham Arnold mengundurkan diri sebagai pelatih kepala Socceroos mulai hari Jumat. Arnold telah berdialog dengan Asosiasi Sepak Bola Australia pekan ini menyusun strategi keluar dari tugas yang diemban sejak 2018 dan kini telah mengundurkan diri sebelum pertandingan Australia berikutnya melawan China pada Oktober, tulis The Guardian. Media yang didirikan di Manchester pada 1821 tersebut disebutkan pula perihal hasil minor yang diraih Australia saat melawan Bahrain dan Indonesia sebagai latar belakang alasan keputusan Arnold pada laga pertama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia kalah dari Bahrain dalam laga kandang, sementara pada matchday kedua ketika bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Australia bermain imbang tanpa gol melawan timnas Indonesia. The Guardian turut menulis pula komentar dari Arnold yang memutuskan mundur setelah pertandingan melawan tim Merah Putih. Pelatih Australia harus letakkan jabatannya imbas keganasan Indonesia dan ini menambah deretan nama pelatih yang dipecat karena ganasnya pasukan Sintayong, tulis The Guardian media Inggris. Bahkan rival timnas Indonesia yang sempat disebut sebagai Raja ASEAN, yakni Thailand, melalui Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, menyebutkan bahwa kini timnas Indonesia semakin menyeramkan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand atau Fatnwal Panlasamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang menyinggung kekuatan timnas Indonesia jelang Piala AFF atau yang kini memiliki nama baru ASEAN Champions.
Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, katanya sambil menghela napas dikutip dari Thairat. Indonesia sangat bagus, mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi dalam Piala AFF terdahulu kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Madam Pang menambahkan. Kini menarik menantikan laga-laga sengit, laga seru antara timnas Indonesia versus Bahrain dan juga timnas Indonesia versus China di lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita doakan bersama, semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.